kanthi sesebutan sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono 14. Untuk kami keabsahan beliau sebagai raja sudah selesai. Jadi posisinya ya harus kembali kepada anak laki-laki tertua. Anak laki-laki tertua itu mesti Hangabei. Wah, ini Pakubuwono ke-13 Hangabei meninggal. Wah, ini banyu tijulan bakal begini-begini. Enggak. Nanti ratu sekali saja sudah. Nek jadi ratu berkali-kali namanya ketoprak. Situasi Keraton Surakarta masih terus memanas. Tensi memuncak saat Menteri Kebudayaan Fadlizon menyerahkan surat keputusan penunjukan Tejo Wulan sebagai pelaksana tugas Keraton Solo pada 18 Januari lalu. Penunjukan tersebut ditolak oleh kubu Puruboyo. Adu mulut antara anak dan adik mendiang Raja Pakubuwono 13 tidak terelakkan. Paling tersakit nih. Sabar, mendung. Saudara dan keturunan Raja Surakarta ini sebenarnya memang sudah lama bersitegang. Mereka terbelah menjadi dua kubu lantaran mengusung dua sosok putra mahkota atau calon penerus raja yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 5 November 2025, Pangeran Puruboyo berikrar sebagai penerus tahta. Maklumat dibacakan sesaat sebelum pemakaman Pakubuwono 13. Hanglintir keprabon dalam minangka Sri Susunan Keraton Surakarta Hadiningrat. Kanthi sesebutan sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono 14. Berikutnya pada 15 November dilakukan Jumenengan Raja dengan gelar Pakubuwono 14. Dua hari sebelumnya, pada 13 November, Pangeran Mangkubumi juga melakukan prosesi serupa. Pengukuhan dilakukan oleh Lembaga Dewan Adat atau LDA Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Prosesi ini juga dihadiri kerabat dekat PB 13 serta Maha Menteri Tejo Wulan, adik kandung dari PB 13. PB 13 memiliki 7 putra dan putri dari 3 istri yang berbeda. Mangkubumi adalah anak kelima, namun merupakan putra tertua dari istri kedua mendiang PB 13. Sementara Puruboyo adalah putra bungsu dari istri ketiga. Putri tertua PB 13 mengklaim Puruboyo adalah penerus sah tahta yang dipilih langsung oleh raja pendahulu. Untuk kami keabsahan beliau sebagai raja sudah selesai. Jadi buat kami tidak ada lagi masalah atau konflik yang diciptakan mereka-mereka itu untuk menghambat itu. Di tahun
2012 ya, 2012, 23 Februari 2012, beliau ketika itu masih berusia 10 tahun. 8 apa 10 tahun ya, lupa saya. Itu beliau sudah mendapatkan surat wasiat dari Pakubono 13, ayahanda saya. Almarhum Pakubono 13 pada saat itu juga yang tadi Ada dualisme. ada dualisme juga, terus kemudian juga adanya lembaga Dewan adat tersebut. Tetapi kan kenyataannya tetap Sinuhun Pakubono 13 lah yang berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi Gusti Mung, adik PB 13 yang juga menjabat Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat, menyebut penunjukan Puruboyo menyalahi tata cara dan adat. Sebab mendiang raja sudah memiliki anak laki-laki tertua dari istri kedua, yaitu Mangkubumi. Jadi kami menganggap bahwa Sinuhun 13 ini tidak punya permaisuri. Itu karena persyaratan permaisuri itu kan banyak gitu, dan itu tidak terpenuhi semua. Itu otomatis itu adalah sama-sama istri biasa begitu. Jadi posisinya ya harus kembali kepada anak laki-laki tertua. Anak laki-laki tertua itu mesti Hangabei. Terus Mangkubumi, Buminoto, terus Purboyo, gitu loh. Itu sudah ada. Pasti orang menganggapnya ini kehendak Dewan Adat mau menguasai, tidak. Itu justru kita itu mentameng dari intervensi dari luar yang akan ingin menghancurkan keraton gitu. Mohon maaf Bapak, saya ingin menyampaikan yang Saling silang pendapat meruncing saat pemerintah menunjuk Tejo Wulan sebagai penanggung jawab pengelolaan Keraton Solo. Kubu Puruboyo merasa keraton diobok-obok oleh pihak ketiga. Dengan adanya SK yang turun ini, menurut saya menjadi bukan menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan masalah baru. Karena yang ditunjuk itu adalah beliau yang selama ini juga istilahnya apa ya, sudah berkonflik dengan Sinuhun Pakubono 13. Kalau dua orang dirukunkan, itu yang satu nggak mau bagaimana? Itu dia merasa sudah ini hak saya, ini saya sudah, ini kan repot kalau sudah begitu. Ya, yang utama bagi saya sendiri ya apapun kan saya sesepuh di sini, sudah sepuh. Nah dalam posisi di sini kan Gusti Tejo sama saya ini kan disepuhke, gitu, dituakan gitu. Sebagai cagar budaya, Keraton Surakarta memang menerima banyak alokasi dana, baik dari APBD, APBN, hingga bantuan dari luar negeri. Bahkan pada tahun 2023 lalu, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menerima dana 35 miliar rupiah untuk kepentingan revitalisasi keraton. Benarkah uang menjadi pangkal seteru abadi silsilah Raja Solo? Disomasi sama oleh pihak LDA. DA. Sehingga mundur sampai 21 tahun ini terbengkalai. Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta memang sudah berlangsung lama. Seperti bara dalam sekam, apinya tidak pernah benar-benar padam.
Tidak hanya soal tahta, konflik internal juga merembet ke pengelolaan dana. Buntutnya, Keraton Surakarta terbengkalai hingga kondisinya mengenaskan. Bangunan rusak di sana-sini karena dimakan usia. Meski bangunan tampak kokoh dari luar, namun sesungguhnya rapuh di dalam. Memang harus diupayakan ganti. Jadi memang repotnya bangunan cagar budaya itu tidak bisa direnovasi, selalu revitalisasi. Jangan ditambah pula. Kalau renovasi itu artinya Mengganti sepenuhnya. ya, sedangkan ini kan sudah menjadi bagian dari cagar budaya nasional. Jadi tidak boleh serta-merta mengganti yang baru. Kita harus mengupayakan mempertahankan keaslian yang lama. Ya itulah repotnya Iya. bangunan kuno. Dan itu butuh ahli ya. Butuh ahli. Nggak bisa sembarangan, toh Mas. Sembarangan. Jadi mulai diganti, direnovasi, penggantian kayu misalkan itu kalau sudah 50% atau lebih turun ke bawah. Ini masuk DED itu berarti ya Mas? Detail Masuk. Sudah. Masuk ini. yang apa ini namanya? Ini Bangsal Pratonggo. Bangsal Pratonggo. Revitalisasi keraton sebenarnya sudah diwacanakan sejak lama. Dananya bersumber dari APBN dan APBD hingga hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab. Namun, revitalisasi sempat tersendat gara-gara Seteru. Rencana kedepannya kalau untuk dari Pakubono 14 pastinya kita akan meneruskan rencana yang memang sudah seharusnya berjalan. Kedepannya bekerja sama dengan pemerintah karena juga itu sudah dicanangkan dari tahun 2018 tersebut, sehingga memang harusnya itu berjalan bersamaan, berdampingan dengan pemerintah gitu. Tapi yang terjadi selama ini kilas balik sebentar ya. 21 tahun ayah saya itu bertahta. Kenapa itu tidak bisa berjalan? Karena selalu ada percikan-percikan yang ditimbulkan akhirnya berdampak kepada revitalisasi tersebut tidak bisa berjalan dengan mulus. Karena pada saat ini misalnya pemerintah ingin melakukan revitalisasi dengan Sinuwun Pakubono 13 disomasi sama pihak LDA karena harus melalui LDA gitu. Jadi akhirnya terhambat di situ. Sehingga mundur sampai 21 tahun ini terbengkalai. Ya, sebetulnya kita maju itu sesuai DED itu kan juga masukan dari kita. Jadi kita hanya jadi pengawas terus menunjukkan gitu. Tapi itu juga sejak 2019 berhenti, baru kemarin itu mulai lagi yang panggung Songgobuwono ini, sama sebetulnya penataan kembali di museum, tapi museum itu 1/4 belum selesai, kan terjadi keributan lagi tuh kemarin itu. Dalam hal ini ya, pelaksanaan tradisi ya. Demi transparansi, kini pihak pelaksana tugas pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta meminta penggunaan dana hibah diaudit secara menyeluruh. Pemerintah Kota Surakarta melalui Bapak Sekretaris Daerah, Pak Sekda, menyatakan menahan atau bahkan membekukan hibah dari pemerintah kota, kalau tidak salah senilai 200 juta ya, karena belum jelas siapa raja yang definitif, dan oleh karena itu barangkali ada penerima, ada pelaksana, tapi tidak ada penanggung jawab. Ya. Kalau secara garis besar mungkin Mas sudah tahu yang 35 miliar itu apakah betul dari APBN ditandatangani Ya, kami mendengar seperti itu ya, informasinya. Tapi kami pikir bahwa Panembahan Agung Tejowulan saat ini fokus pada pelaksanaan tugasnya, sehingga tidak ikut campur pada masa lalu, hanya meminta pemeriksaan ya kepada negara untuk kemudian tidak menjadi beban pada masa kini. Ada penerima, ada pelaksana, tapi tidak ada penanggung jawab. Ya. Itu yang Karena terjadi selama ini. informasi yang kami terima dari pernyataan Sekda adalah masuk ke rekening pribadi dari Sinuwun Pakubono 13 almarhum.
Kemudian respon atau tanggapan dari Panembahan Agung Tejowulan adalah hal yang sama jangan pernah terjadi lagi. Masuknya harus kepada bebadan atau lembaga struktur di dalam keraton yang bisa bekerja dan bertanggung jawab secara profesional. Keraton dan rajanya semestinya menjadi simbol pengayom dan pemersatu, bisa memberikan rasa aman dan kemakmuran bagi warganya. Bukan malah sebaliknya, mempertontonkan gontok-gontokan sepanjang waktu. Wah ini Pakubono ke-13 yang ngapain meninggal, wah ini Banyu Tejowulan bakal begini-begini. Enggak, nanti ratu sekali saja sudah. Nek jadi ratu berkali-kali namanya ketoprak. Betul nggak? Dalam 2 dekade terakhir, Keraton Surakarta tidak pernah sepi konflik internal. Bara suksesi terus terjadi sejak Pakubuwono XII mangkat tahun 2004. Perebutan tahta tiada akhir menurun hingga 3 generasi. Konflik Keraton Surakarta juga terjadi saat Pakubuwono XIII naik tahta. Raja kembarannya saat itu adalah Tejowulan. Melalui mediasi pemerintah, seteru berakhir di tahun 2012 dan Tejowulan ditunjuk sebagai Maha Menteri tangan kanan raja. 1 dekade berikutnya, konflik suksesi keraton kembali terjadi. 2 putra raja PB13 berebut tahta. Bara konflik tersulut saat mendiang menunjuk Purboyo sebagai putra mahkota pada 27 Februari 2022 silam. Penunjukan Purboyo saat itu langsung ditentang oleh lembaga Dewan Adat. Sebagai tandingan, LDA menobatkan Mangkubumi sebagai putra mahkota pada 24 Desember 2022. Terjadi krisis kepemimpinan yang memprihatinkan di kalangan internal keraton yang melahirkan fragmentasi maupun polarisasi baik di tingkat internal dan di tingkat eksternal yang berkepanjangan sampai 2 dekade. Oleh karena itu, kita di dalam melihat krisis kepemimpinan ini tentu ke depan keraton itu akan kehilangan fungsi dan perannya sebagai pengasuh masyarakat budaya dari bangsa Indonesia. Para ratu itu sedang melakukan klaim atas tafsir historis saya yang layak dan sebagainya. Nah itu tentu saja akan merugikan bagi keraton ke depan. Itu yang pintar si AC itu belakangnya. Ditemui realitas di Jakarta, Panembahan Agung Tejowulan mengaku tidak ambil pusing dirinya dituding sebagai raja bayangan. Bagaimana Gusti menjawab? Raja bayangan, memang kayak gendruwo itu kelawak-kelawak gitu, enggak usah. Orang ketakutan, wah itu Tejowulan jadi raja, menguasai keraton ini. Ngapain? Itu saya siap-siap tanah Jawa, Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ketua umum forum silaturahmi keraton Nusantara. Saya ini 22 tahun loh. Aku ini jadi ratu. Dari mulai 2004 sampai 22. Saya jadi ratu loh. Waktu itu kan orang ketakutan toh. Ya toh, wah ini Pakubono ke-13 yang ngapain meninggal. Wah, ini Banyu Tejowulan bakal begini-begini. Enggak. Jadi ratu sekali saja sudah. Nek jadi ratu berkali-kali namanya ketoprak. Betul nggak? Enggak saya. Tejowulan mengaku akan tegas memediasi raja kembar, sebab ia meyakini keduanya hanyalah pion belaka. Jadi kalau yang di sebelah sini, Purboyo, itu yang meninggalkan Aceh, dibantu dengan kakak-kakaknya itu. Yang di sini, jenenge Mangkubumi yang mendirikan Murtiyah. Iki ora iki lho Tejowulan yang ini. Yes. Ya, pemerintah menunjukkan itu. Ya. Nah, saya ini belum sempat ketemu semua ini. Tapi saya sudah nemu ini. Situasi kondisi keraton sekarang ini sebenarnya apa? Masalah ekonomi. Serius berdua doang berarti?
Meski begitu, Mangkubumi mengaku siap duduk bersama dengan seluruh Trah Pakubuwono XIII. Komunikasi terbuka diyakini menjadi jalan terbaik demi masa depan dinasti keraton. Kalau sendirian berat ya, makanya saya semua ini tetap meminta dukungan dari keluarga besar. Karena saya sendiri kemudian untuk melanjutkan tongkat estafet yang ada di keraton ini tanpa bantuan keluarga besar, pasti kewalahan. Karena keraton ini entitas masyarakat adat yang besar, tidak bisa dipegang sendiri. Kita membutuhkan banyak literasi, banyak nasihat-nasihat dari para sesepuh. Apa yang dilakukan Mas supaya itu bisa terwujud gitu, keinginan supaya seluruh keluarga besar ini bisa ayo bersama-sama membangun keraton? Ya, mungkin dalam hal ini ingin memperbaiki cara bermusyawarah kita yang selama ini selalu mempunyai ego masing-masing yang harus kita lepaskan dulu. Kalau saya keinginannya tetap keluarga besar yang saya ajak untuk bermusyawarah. Jadi keluarga besar ini meliputi dari keturunan-keturunan yang masih ada dari Pakubuwono II sampai yang sekarang itu masih pelaku-pelaku masyarakat adatnya masih ada semua. Itu harus kita libatkan semua. Jadi untuk penentuan ke depan keraton mau seperti apa, siapa penggantinya dan sebagainya itu kita ingin melibatkan semuanya. Keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai pusat pelestarian adat dan budaya di Jawa Tengah sejatinya memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai moral hingga tradisi bangsa. Namun sayangnya, nilai-nilai adiluhung tersebut justru sedikit tercoreng akibat perseteruan abadi Trah keturunan raja yang sama-sama mengklaim paling berhak meneruskan tahta. Sudah saatnya rekonsiliasi antar kubu demi menjaga marwah kehormatan Keraton Surakarta serta memperlancar upaya pelestarian budaya ke depan. Jika tidak saat ini, mau sampai kapan bara konflik di internal Keraton Surakarta dibiarkan menyala? Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.